Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pembelajaran berbasis komputer model simulasi dari kelompok 6 yang beranggotakan Latifatul Karimah NIM 162, Mutamami NIM 166, Imamiyah NIM 167, Rizkiatul Jannah NIM 184, dan Muhammad Yoga Fareza NIM 185. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yoga Fareza, NIM 185. Saya sebagai materi pertama akan menjelaskan tentang pengertian model simulasi dan model-model simulasi dalam komputer. Yang pertama, pengertian model simulasi. Menurut Sridadi 2005, simulasi merupakan program atau software komputer yang berfungsi untuk menirukan perilaku sistem nyata atau realitas tertentu. Tujuan simulasi antara lain untuk pelatihan atau training, studi perilaku sistem atau behavior, dan hiburan atau permainan. Jadi, model simulasi merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan bentuk pengalaman yang mendekati suasana sebenarnya dan berlangsung dalam suasana yang tanpa risiko. Yang kedua, model-model simulasi berbasis komputer. Model-model simulasi berbasis komputer terbagi ke dalam 4 kategori, yaitu fisik, proses, situasi, dan prosedur. Namun saya akan menjelaskan tentang fisik dan proses. Yang pertama, simulasi fisik. Dalam simulasi fisik berbasis komputer, objek atau fenomena fisik yang ditampilkan di layar memberikan kesempatan siswa untuk mempelajarinya. Melalui simulasi fisik, siswa dapat menyelesaikan suatu masalah ataupun percobaan lebih cepat daripada yang dilakukan di pembelajaran pada biasanya. Simulasi ini dapat membuat pengguna memanipulasi hal-hal atau proses yang terwakili di layar. Misalnya, siswa mungkin melihat pilihan bahan kimia dengan petunjuk bagaimana menggabungkannya agar dapat melihat hasilnya. Yang kedua, simulasi proses. Simulasi proses secara umum digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa tentang suatu proses atau konsep yang tidak memanifestasikan dirinya secara nyata, seperti bagaimana ekonomi bekerja atau bagaimana hukum penawaran dan permintaan mempengaruhi harga, atau bagaimana pertumbuhan populasi meningkat dan menurun. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkiatul Jannah, NIM 184. Di sini saya sebagai penyaji kedua. Saya akan menjelaskan tentang model-model simulasi berbasis komputer dan perencanaan produksi model simulasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang model-model simulasi berbasis komputer. Model-model simulasi berbasis komputer ini dibagi menjadi 4 komponen. Yang pertama, simulasi fisik. Yang kedua, simulasi proses. Yang ketiga, simulasi prosedural. Yang keempat, simulasi situasional. Baik, yang pertama, simulasi fisik. Melalui simulasi fisik, siswa dapat menyelesaikan suatu masalah atau percobaan lebih cepat daripada yang dilakukan di pembelajaran pada biasanya. Yang kedua, simulasi proses. Simulasi proses ini digunakan untuk memberikan informasi kepada siswa tentang suatu proses atau konsep yang tidak mewujudkan dirinya secara nyata. Yang ketiga, simulasi prosedural. Simulasi prosedural ini bertujuan untuk mengajarkan kepada siswa bagaimana cara melakukan sesuatu. Yang keempat, simulasi situasional. Simulasi situasional ini siswa nantinya diberikan situasi mengenai masalah dan meminta kepada siswa untuk memberikan tanggapan dari situasi tersebut. Selanjutnya, perencanaan produksi
model simulasi. Yang pertama, merancang rencana pelaksanaan pembelajaran atau merancang RPP. Yang kedua, perencanaan program simulasi dengan membuat garis besar perencanaan media atau GBPM berbasis komputer, atau menyusun GBPPBK yang berisi tentang pendahuluan, tujuan, SK, kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, perlakuan, dan skenario. Yang ketiga, merancang flowchart sesuai dengan materi. Yang keempat, mengembangkan ke dalam bentuk storyboard. Sekian dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan ke penyaji ketiga. Terima kasih. Saya Imamia NIM 167 sebagai penyaji 3 akan menjelaskan flowchart model simulasi, di mana flowchart ini berisi simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah alur kegiatan dan data-data yang dimiliki program sebagai suatu proses eksekusi, di mana simbol-simbol dalam flowchart itu memiliki arti sehingga flowchart dapat dibaca semua programmer yang dapat diimplementasikan menggunakan bahasa yang dikuasainya. Adapun contoh flowchart model simulasi dalam pembelajaran berbasis komputer mata pembelajaran IPA materi rangkaian listrik itu seperti contoh di gambar berikut, di mana ada start, terus materi, petunjuk, tujuan, profil, di mana materi itu berisi simulasi rangkaian, terus cek apakah output sesuai, itu ya di mana outputnya itu menganalisis yang akan simulasi rangkaian. Selanjutnya meletakkan baterai kepada dan menghubungkan kabel, terus menyambungkan kabel dan saklar, baru pengecekan output, di mana di sini ada rangkaian analisa. Itu terus yang terakhir selesai. Saya Latifatul Karimah, NIM 162 sebagai penyaji keempat yang akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan PBK model simulasi. Pada tahap proses produksi program simulasi ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pendahuluan dan penyajian informasi. Yang pendahuluan terdiri dari 3, yaitu judul program, tujuan penyajian, dan petunjuk. Sedangkan yang penyajian terdiri dari 6, yaitu model penyajian atau presentasi simulasi, yang kedua panjang teks penyajian, yang ketiga grafik dan animasi, yang keempat warna dan penggunaan, yang kelima penggunaan acuan, dan yang keenam penutup. Yang pertama pendahuluan, itu yang terdiri dari judul program. Judul program merupakan suatu program simulasi yang diawali dengan tampilan halaman judul yang dapat menarik perhatian siswa. Judul program merupakan bagian paling penting untuk memberikan informasi kepada siswa tentang apa yang akan dipelajari dan disajikan dalam program simulasi yang akan dibuat. Yang kedua, tujuan penyajian. Pada bagian ini menyajikan tujuan umum atau tujuan khusus dari materi program yang akan dirancang. Yang ketiga, petunjuk. Petunjuk berisi pemberian informasi cara menggunakan program yang akan dibuat. Diusahakan agar siswa itu mampu mengoperasikan program tersebut. Yang kedua yaitu penyajian informasi.
Yang pertama, model penyajian atau presentasi simulasi. Merupakan bentuk penyajian informasi atau materi yang dibuat model umum dan penyajian informasi yang biasanya menggunakan informasi visual contohnya itu seperti teks, audio, gambar, grafik, foto, dan image yang dianimasikan. Yang kedua, panjang teks penyajian. Panjang teks dalam program yang dibuat harus benar-benar diperhatikan karena akan mempengaruhi kualitas program yang dibuat. Setiap presentasi harus sesingkat mungkin untuk memberikan bahan frekuensi interaksi siswa. Selain itu, harus memperhatikan keseimbangan antara teks yang disajikan dengan kemampuan monitor untuk penyajiannya. Yang ketiga, grafik dan animasi. Pembuatan grafik dan animasi dalam program yang dibuat ditujukan untuk menambahkan pemahaman siswa terhadap materi dan fokus informasi yang disajikan, di mana grafik yang digunakan sebagai informasi, analogi, atau mnemonik sebagai isyarat. Grafik dan animasi ini sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang akan dipelajari. Yang keempat, warna dan penggunaannya. Penggunaan warna ini sangat berhubungan dengan presentasi grafik. Seperti halnya grafik, warna dapat digunakan seperti efektif untuk sistem belajar. Penggunaan warna itu harus sesuai yang akan digunakan untuk menarik perhatian dan memfokuskan siswa. Warna itu kan berfungsi sebagai acuan, bukan sebagai bagian yang diutamakan dalam proses pembelajaran. Di mana penggunaan warna itu harus selaras dan keharmonisan warna itu sangat penting, yaitu antara latar dengan gambar atau font yang akan digunakan. Yang kelima, penggunaan acuan. Petunjuk atau acuan yang digunakan untuk memadukan siswa dan memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan oleh siswa. Yang terakhir yaitu penutup. Penutup pada simulasi dilengkapi dengan ringkasan tentang informasi pelajaran. Ringkasan dapat berupa poin-poin utama, sebuah paragraf tentang tujuan pembelajaran jika program sudah mengumpulkan tentang seluruh data kemampuan hasil belajar siswa, maka direkomendasikan untuk pembelajaran selanjutnya. Nama saya Mutamami, NIM 166, akan menjelaskan tentang penerapan simulasi berbasis komputer di SD. Penerapan simulasi berbasis komputer di SD ini yaitu menggunakan materi pelajaran fisika, di mana yang dipelajari pada pelajaran fisika ini yaitu rangkaian listrik. Jadi, siswa itu bisa menerapkan pada pembelajaran rangkaian listrik di simulasi pembelajaran berbasis komputer ini. Nah, tujuannya itu, siswa itu bisa lebih tertarik untuk mempelajari di mana desain yang dirancang itu mirip sesuai dengan objek yang sebenarnya. Pertama ada flowchart, jadi alurnya. Alurnya itu semula itu start. Nah, selanjutnya alurnya ada materi, petunjuk, tujuan, dan profil. Pada materi ini alurnya ada simulasi dan rangkaian. Nah, setelah simulasi dan rangkaian ada cek apakah outputnya itu sesuai atau tidak. Jika sesuai, yes, maka selanjutnya alurnya meletakkan baterai dan menghubungkan kabel. Jika cek outputnya tidak sesuai, maka menganalisis kembali, alurnya akan kembali ke simulasi rangkaian. Nah, selanjutnya, jika memang ceknya sudah selesai dan benar, akan dilanjutkan meletakkan baterai dan menghubungkan kabel. Nah, setelah meletakkan baterai dan menghubungkan kabel, maka selanjutnya memasang lampu dan saklar. Nah, selanjutnya alurnya itu dilanjutkan dengan pengecekan output. Nah, jika outputnya benar, sama halnya tadi pengecekan output. Jika benar, yes, maka selesai. Nah, jika salah atau no, analisis rangkaian tadi yang dipasang kembali lagi meletakkan baterai. Selanjutnya itu ada storyboard. Nah, di dalam storyboard ini gambarnya ada start. Nah, di dalam start ini terdiri dari tampilan awal untuk memulai, yaitu judul yang menarik. Yang selanjutnya ada materi. Pada materi ini,
terdiri dari materi rangkaian listrik seri dan juga materi rangkaian listrik paralel. Dan juga ada cara bagaimana merangkai listrik. Jadi materi ini berisi tentang materi-materi rangkaian listrik paralel dan seri dan juga materi bagaimana cara merangkai listrik. Selanjutnya ada petunjuk. Nah, petunjuk ini berisi tentang pedoman atau petunjuk cara pengguna simulasi, di mana ada simbol-simbol atau tanda-tanda. Misalkan X ini kembali dan tanda panah ini adalah lanjut. Yang selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan ini itu membuat rangkaian listrik secara seri dan juga untuk membuat rangkaian listrik secara paralel. Jadi dengan menggunakan simulasi komputer ini, tujuan-tujuannya itu siswa itu bisa membuat rangkaian listrik, yaitu secara seri, baik itu secara seri dan juga secara paralel. Dan selanjutnya ada profil. Nah, profil ini berisi tentang biodata pemateri, yaitu ada nama, NIM, dan jurusan. Selanjutnya di sini ada contoh rangkaian listrik. Nah, contoh rangkaian listrik ini ada baterai, ada lampu. Nah, semuanya dirangkai sehingga energinya itu bisa mengalir dan menghasilkan lampu yang menyala. Nah, dengan adanya simulasi komputer ini, siswa akan lebih menarik, siswa akan lebih menangkap, siswa akan lebih mudah dalam memahami pembelajaran fisika, yaitu tentang rangkaian listrik. Jadi video ini merupakan contoh dari rangkaian listrik pada pembelajaran fisika. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.